Kalau kamu suka menghilang, ngeghosting dosen pembimbing skripsimu, mungkin inilah saatnya untuk kamu mulai menghubungi dosen pembimbingmu kembali, mulai mendatangi beliau lagi, mulai bimbingan lagi. Tenang-tenang ya, saya sangat sering ya mendapati mahasiswa bimbingan saya seperti ini, yang sebenarnya kami sebagai dosen pun jadi kewalahan, bertambah pekerjaan juga ya, dan bertambah pusing juga. Tapi bagaimanapun juga ya, skripsi itu adalah kewajiban yang harus diselesaikan oleh mahasiswa ya. Jadi kami tahu ya, membuat skripsi itu sebenarnya tidak gampang ya. Membuat skripsi itu memang melelahkan. Tapi itu adalah tanggung jawab yang sudah Anda ambil sendiri ketika mengambil kuliah ya. Ketika memutuskan untuk berkuliah, berarti Anda sudah bersedia ya untuk mengerjakan satu penelitian nanti di akhir pada semester 8. Ya, menghilang-hilang ini ya, atau jarang-jarang datang bimbingan ini, 2 bulan sekali baru muncul, atau ketika orang sudah sidang baru dia muncul gitu ya. Nah, akibatnya itu fatal sebenarnya ya. Itu bisa mengakibatkan penelitian yang sedang dikerjakan itu tidak maksimal ya, datanya tidak lengkap ya, isinya amburadul, berantakan, isinya tidak bagus ya, isinya masih banyak yang salah, penulisannya masih banyak yang salah. Nah seperti itu dia, karena jadwal bimbingan yang harusnya misalnya sampai 12 kali ya kan, ini hanya beberapa kali saja, 3 kali saja ya, jadi itu tidak cukup ya. Segitu menjumpai dosen pembimbing itu tidak cukup ya, untuk menyelesaikan satu skripsi itu tidak cukup ya. Jadi sehingga dosen pembimbingnya pun bisa lupa ya, apa ini penelitian mahasiswa ini, apa yang disampaikan minggu lalu itu lupa, apa yang harus dikerjakan itu lupa, tidak ingat ya, apa yang harus direvisi itu sudah tidak ingat ya. Alhasil apa, skripsinya tidak selesai. Dan mahasiswa itu pun ya sudah pastinya lah dia melupakan juga ya skripsinya sendiri. Nah, jadi baik dosen maupun mahasiswa sama-sama lupa ya terhadap skripsi tersebut. Oke, penyebabnya itu biasanya sederhana sebenarnya ya, sederhana tapi memberatkan bagi mahasiswa yang memang kurang niat untuk serius tadi ya. Karena takut revisi ya, malas mengerjakan skripsi gitu. Atau mungkin ada sebagian lain yang mementingkan pekerjaan misalnya. Akhirnya tidak datang-datang bimbingan. Tapi begitu teman-teman sudah mulai pada wisuda, mulai terkejut ya, mulai kelabakan sendiri, mulai mendesak-desak dosen untuk meluluskan ya, dengan jalur kasihan, dengan jalur bantuan ya. Sebenarnya ini sangat-sangat tidak boleh ya, karena apa yang akan kamu dapatkan, kamu tidak akan mendapatkan ilmu, kamu tidak akan mendapatkan pengalaman ya, yang seharusnya kamu dapatkan di bangku perkuliahan ya, itu tidak didapatkan kalau lulus dengan jalur kasihan ya. Lalu ya setelah jarang-jarang datang, mulailah ada rasa nggak enak untuk menghubungi dosen kembali, rasa malu, rasa canggung, takut kena marah ya. Jadi kena marah itu biasanya pasti kena marah ya, karena tidak patuh lah dengan jadwal dosen ya. Bahkan mungkin yang marah bukan satu dosen saja, bisa jadi kaprodi marah ya, pembimbing 1 marah, pembimbing 2 marah, sekretaris prodi marah ya, bisa jadi ya. Padahal ya sebenarnya kalau patuh saja dengan jadwal bimbingan, mungkin sekali ya dalam 2 bulan saja sudah selesai skripsinya, bisa ikut daftar sidang gelombang pertama ya. Jadi difokuskan 2 bulan saja untuk menyelesaikan skripsi, saya jamin selesai. Sekalian dengan penelitiannya, sekalian dengan revisi-revisinya, sekalian dengan jadwal bimbingannya. Bisa selesai dalam 2 bulan. Oke ya, buat kamu yang kemarin telah menghilang-hilang dari dosen pembimbing, inilah saatnya kamu menghubungi beliau kembali ya, datangi beliau kembali, bimbinganlah kembali ya, karena bagaimanapun dosen pun ingin
kamu cepat selesai skripsinya, cepat wisuda. Tidak ada dosen yang ingin mahasiswanya itu telat wisuda atau gagal wisuda. Oke ya, sekian pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ketik di kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.